Ini kalau misalnya my friends, perhatiin pergerakan IHSG selama 2 hari terakhir, ada beberapa tanda kutip "pelajaran penting" ya, yang bisa kita, lihat yang pertama kalau kita lihat, kemarin lusa atau 2 hari yang lalu kalau my friends perhatiin, IHSG itu di pagi hari itu sempat mengalami penurunan bisa dibilang kayak mini crash ya, kecil gitu loh, bukan mini crash, maksudnya kayak cepet gitu loh, dia tiba-tiba turun, terus nggak berapa lama akhirnya rebound. Jadi kalau misalnya my friends lihat itu nggak nyampe 1 jam ya perdagangan tersebut ya, turunnya signifikan, tapi habis itu terjadi rebound berangsur-angsur, dia sideways baru akhirnya naik lagi. Nah, kalau misalnya my friends lihat, keadaan tersebut yang memicu pada kejadian saat itu adalah saham-saham konglomerasi. Jadi, pada pagi hari 2 hari yang lalu, beberapa saham seperti kayak Brand, terus juga CDIA, banyaklah ya saham-saham konglomerasi ya, itu tiba-tiba mengalami penurunan, yang akhirnya itu menarik saham-saham lain, itu juga ikut mengalami penurunan, kecuali saham-saham blue chips. Jadi, di 2 hari yang lalu, pagi-pagi, cepet terjadi penurunan, tapi akhirnya mulai rebound lagi. Karena apa? Saham konglomerasinya mulai rebound lagi. Itu apa sih yang mau kita bahas dari keadaan tersebut? Kita bisa bilang bahwa IHSG ini sebenarnya bisa dikatakan, cukup volatile ya sebenarnya ya. Kebayang nggak kalau my friends tiba-tiba koreksinya itu terus berlanjut ya. Jadi, turunnya tuh kemarin hampir mendekati 2% ya. Itu dalam hitungannya cepat banget. Jadi, sangat mungkin sekali ke depannya kita akan mengalami hal-hal yang terjadi 2 hari yang lalu, dan itu akan menjadi salah satu, new normal lah ya di IHSG. Jadi my friend jangan kaget kalau hal-hal tersebut terjadi lagi di beberapa hari ke depan atau di beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena kalau misalnya my friends perhatiin, ini adalah 10 besar market cap, saham-saham di IHSG ya. Jadi kalau my friends lihat ada Brand, BCA, DSSA, TPIA, DCI, Bayan, BRI, Aman Mineral, Bank Mandiri, dan juga BRPT. 7 saham itu tergolong konglomerasi my friends. Hanya 3 sekarang itu yang blue chips, dan 3-tiganya ini adalah big banks. Sebenarnya kalau misalnya my friends lihat statistiknya beberapa hari yang lalu, Bank Mandiri itu sudah sempat nomor 10 karena ada multipolar teknologi yang sempat masuk di nomor 9. Jadi, kita akan melihat sering banget melihat volatilitas yang sangat tinggi sekali di IHSG, dan mungkin 2 hari yang lalu itu bisa dikatakan seperti kayak latihan, ini ya, detak jantung ya my friends ya. Jadi kita akan terbiasa nih ke depannya seperti itu. Nah, terus kemarin juga ada suatu hal yang cukup menarik nih dari observasinya kita, my friends. Memang benar banks-nya naik, tapi ketika banks-nya naik, konglonya justru malah mengalami penurunan. Jadi, kalau misalnya ngelihat dari keadaan kemarin, meskipun pada akhirnya saham-saham yang terkorelasi dengan konglomerasi berangsur-angsur mulai pulih lagi, tapi kita bisa bilang bahwa market itu ada yang berpikirnya, "Oh, kalau misalnya ini adalah momentumnya big banks, saatnya switching." Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Tapi ketika melihat konglomerasinya mulai berangsur-angsur pulih lagi, ada juga yang berpikir bahwa ya ini mungkin nggak terkorelasi karena kebanyakan saham-saham konglomerasi mereka lebih cenderung ada corporate action-nya, terus juga ada tujuannya masuk ke global index juga. Jadi bisa jadi ketika memang blue chips-nya itu bergerak, saham konglomerasinya itu mengalami penurunan, tapi ada juga beberapa saham konglomerasi yang punya potensi masih terus bergerak karena memang mereka punya arah ke corporate action atau mengejar ke indeks global. Tapi ada satu pelajaran penting nih my friends. Kalau my friends lihat, kalau seandainya IISG ini mesinnya kan kita sering bilang ya beberapa waktu yang lalu bahwa setelah Pak Purbaya dilantik, kita masih yakin banget IISG akan terus menyentuh all time high, dan terus sampai sekarang ini masih terus menyentuh titik tertinggi yang baru terus nih my friends. Tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah mesinnya ini harus dua-duanya bergerak my friends. Gak boleh hanya salah satu. Kalau seandainya hanya konglomerasinya aja, dia masih terus bisa naik kencang, bisa. Cuma sesekali agak terkendala. Tapi kalau mesinnya hanya satu dari blue chips-nya aja atau dari saham banks-nya aja, saham-saham terkorelasi dengan konglomerasinya itu justru mengalami pelemahan. Nah, ini yang mungkin agak berat karena kalau kita lihat kemarin sekalinya berubah positioning-nya, rotasinya berubah sementara ya, kemarin cuma sementara aja, itu langsung IHSG-nya tuh langsung luar biasa pergerakannya, nggak terlalu kenceng penguatannya. Jadi yang mau kita lihat ke depan adalah harapannya adalah dua-duanya ini mesinnya bergerak supaya menyentuh ATH-nya itu juga kuat ya my friends ya, nggak ringgih gitu. Itu
observasi kita selama 2 hari dan banyak banget pelajaran yang penting dan ini yang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Kita akan terbiasa dengan ISG yang jauh lebih volatile nih my friends.